Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi yang masih berada di bawah Dhammasala bisa segera naik ke atas karena puja bakti pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Untuk sekedar informasi, pada hari ini kita akan membacakan Parita Awamanggala untuk peringatan 1 tahun meninggalnya kakak Bu Ani, yaitu Ibu Sri Wahyuni. Dan kita juga mengajak untuk bersama-sama membacakan Parita Awamanggala ini untuk pelimpahan jasa bagi makhluk-makhluk yang di luar sana yang telah meninggal, baik yang berkaki 2 maupun berkaki 4, atau makhluk-makhluk lainnya yang telah meninggal. Silakan juga nanti bisa direnungkan perbuatan baik ini supaya bisa tersampaikan kepada mereka dan mereka dapat terakhir di alam yang lebih berbahagia. Puja bakti pada pagi hari ini akan segera saya mulai. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan Ngami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Ngami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah terpujilah Sang Buddha. Mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo.
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Yamahang komayang bhagawantang sarananggata. Yono bhagawa sata. Yasaca mayang bhagavato. Damang rocema. Imehi sakarehi tang bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhipujayama. Mari kita membacakan, dibuka halaman 71, Dewata Aradhana. Samanta cakawalesu atra gacantu dewata sadamang muni rajasa sunantu sagamo kadang sake kami carupe kiri sikaratate cantalike wimane diperate cakame taruana kahane gehawatum higete buma jayantu dewa jalatala wisame yaka gandapanaga ditanta santikeya muni wacana sadawome sunantu Dhamma sawana kalu ayam badanta Dhamma sawana kalu ayam badanta Dhamma sawana kalu ayam badanta. Mari kita buka di halaman 127. Pandamayang saranakana manapatang banamase Budang saranang gacami Dhammang saranang gacami
Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Handamayang Buddhasa Bhagavato Bubbakana Makarang Karomasi. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato. Kita buka halaman 128 Pabatopama Gatha. Yatapi selawi pula nabang ahajan papata samanta anupariyeyung nipotenta jatu disa ewang jaraja majuca adiwatanti panino katiye brahmaniwisi sude candala pukese pencitari wajeti sapa mewa bimadati natatat hatinang bumi naratanang napatiya nacapi manta yutena saka jetung danenawa tasmahi pandito poso sapa sang atamanoto beda meca sang yeca diro sadang niwesaye yodama cari kayena wacaya uda cetasa idewanang pasat pecas thage pamodati. Yasa sada tata gate acala supatita cilanca yasa kalyanang Arya kantang yasantitang sanghe pasado yasati uju putanca dasanang adil dilutu amo ganta sao ciwitang tasma sadanca silanca pasadang damasal senang anu yunceta medawi sarang budana casanan di halaman 134. Sabe sankara ani canti yada panaya pasati atani bente esa sangago wisudia sabe sankara dukati yada panaya pasati atani binteti tuki esa mago wisudia sabe dhamma anatati yada panaya pasati
Atani bintati tuke esama wisudia apakah te manusesu ye jana parinu kata yang witara paca tirame wanudawati ye cako samadakyate dame namatuya maju de yang senturatang kanang sukang vokal kanukang hiye kaya tatra pirantini kaya hita pariyota kaya tatanam cita kesi pandito yesang sambodhiya kesu samang citang sabati adana anupadaya ye rata kinasawa cuti mandung jadi putaran halaman 137 pangsukula gata anicca wata sankara upadawaya raninu upacitwa nipun candi tesang upasam suku sabe sata marantica maring suca marisare tante wahang marisami nahi jaya halaman 139 ada sime akasime nati mita sakacani petanang dakinang daja bube kata manusarang nahirunang masukuwa yawanya paridewana namtang petana ewang pitantina tayo ayan cako dakina dina sangham hitu rati pita digarantang hitaya satan tanasu upasatan sunati dhammo ca ayang nida sito petana puja nidara balanca biku Hehi punyang masutang anapakan di halaman 119 Ratanataya nubawena ratanaya taya jasa duka ragabaya wera soka satu cupadawa aneka ataratya vinasantu asetatu dayanti sihatang sati bagang sukang balang siri ayu cawanuta bogang wudi caya sawa satawasa jajani dikantuntude Bawantu saba manggalang rakantu saba dewata saba buddha nubawena sada soti bawantu te bawantu saba manggalang rakantu saba dewata saba dhamma nubawena sada soti bawantu te bawantu saba manggalang rakantu saba dewata sabat sanggang lupawenas ada soti bawantu te sadu sadu. Marilah setelah membacakan parita-parita suci kita melakukan meditasi. Silakan mengambil posisi duduk yang nyaman. Badan ditegakkan,
Keningnya dirilekskan, seluruh tubuh dirilekskan. Kita mengambil objek meta bawana dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dapat dilanjutkan.
Meditasi dapat kita akhiri. Sabi sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah Dhammadesana dengan judul Praktek Dhamma dalam Keseharian yang akan dibawakan oleh Pandita Muda Sugando Sugianto Gandika. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Para Romo, Ramani, Ibu Bapak, dan saudara-saudari sedama yang saya hormati, sebagai tradisi, mari kita bersama-sama merangkapkan tangan di dada, memusatkan batin kita, melakukan puja kepada Guru Agung Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Ia yang penuh berkah, yang maha suci, yang cerah, sempurna, sejati. Terpujilah Ia yang penuh berkah, yang maha suci, yang cerah, sempurna, sejati. Terpujilah Ia yang penuh berkah, yang maha suci, yang cerah, sempurna, sejati. Selamat pagi semuanya, terimalah salam Anjali, Buddha Anubhawena Soti Hontu. Merupakan suatu kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, kita bisa bertemu di pagi yang sangat cerah ini, yang tentunya masih merupakan bagian dari buah karma baik kita, bisa bertemu dengan kondisi yang sehat. Tadi di sepanjang perjalanan, saya melihat rumah-rumah ibadah penuh sesak, orang-orang melaksanakan ibadah sholat Id. Dan ini merupakan tanda di mana pandemi yang dalam 2 tahun terakhir ini telah menjadi jarak bagi kita untuk melakukan ibadah sudah terbuka dengan lebar. Yang tentunya hal ini bagi kita sebagai umat Buddha juga sudah bisa melaksanakan ibadah di wihara dengan lebih leluasa. Meskipun ada di beberapa wihara yang memang masih tetap melakukan puja bakti melalui media Zoom, ya, atau yang lain bisa dengan live streaming, karena masih mungkin ada kekhawatiran dan yang lain-lain. Memang untuk selalu tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan protokol kesehatan itu tetap harus kita ikuti untuk kenyamanan kita bersama-sama. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, seperti tadi disampaikan oleh pemimpin Puja Bakti, kita akan membahas tentang praktek Dharma keseharian. Saya tidak akan
menyampaikan poin-poin dhamma yang terlalu tinggi atau muluk-muluk, karena saya yakin di antara kita semua tentu sudah banyak belajar, banyak tahu tentang ajaran Sang Buddha. Atau bahkan di antara Bapak Ibu mungkin lebih banyak tahu daripada saya. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenung dan berpikir untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ya, karena temanya praktek keseharian. Untuk itu di awal ini saya ingin sedikit ya ini intermezzo aja terkait dengan hal-hal yang tadi sudah kita lakukan. Dengan pembacaan-pembacaan parita yang sudah kita baca bersama tadi, hendaknya kita harus selalu belajar, harus selalu mengulang di dalam keseharian juga, karena tadi di dalam memimpin puja bakti ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Ya, misalnya entah nanti siapapun yang memimpin atau mungkin diri kita sendiri di rumah masing-masing, pada saat kita memandu itu harus dengan panduan yang jelas. Misalnya di awal ada ajaan, mari kita melakukan nama kara pata bersama. Yang artinya bersama adalah dilakukan secara serentak, bersama-sama. Jadi pada saat membacakan arahang sama sambuddho, mestinya juga bareng-bareng. Nah, apakah ini boleh di awal puja bakti dilakukan demikian? Ya boleh-boleh saja. Akan tetapi akan menjadi lebih cocok kalau nama karapata bersama ini dilakukan di bagian penutup. Ya, karena kita menutupnya bareng-bareng. Jadi pada saat membuka upacara adalah mari setelah kita menyanyikan wihara gita puja tadi kan, mari kita melaksanakan nama karapata. Itu saja, langsung arahang oleh pemimpin puja bakti, diikuti oleh hadirin sampai dengan selesai. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama membacakan parita Awam Manggala yang ditujukan kepada seseorang. Tadi ada satu yang khusus dan juga ada yang untuk umum, yaitu untuk para makhluk peta. Peta di sini artinya bukanlah mereka yang terlahir di alam peta, melainkan peta dalam artian mereka yang telah pergi. Karena arti kata peta itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah mereka yang telah pergi, artinya mereka yang sudah meninggal. Siapa? Ya semua makhluk yang sudah pergi. Dan peta yang kedua mempunyai arti adalah salah satu alam kehidupan di mana alam kehidupan itu mempunyai kecenderungan banyak mengalami ketidaksenangan, ya, berada dalam kondisi yang memprihatinkan, yang menderita. Ini makhluk peta yang sering kita sebut. Nah, sedangkan yang tadi kita pergunakan adalah mereka-mereka makhluk-makhluk yang telah pergi. Baik itu yang khusus tadi untuk mendiang Ibu siapa tadi, Ibu Sri ya. Kemudian juga untuk para makhluk yang hari ini mereka banyak mengalami perpindahan alam. Apakah mungkin karena karmanya yang sudah habis di saat ini atau memang terkena karma yang lain yang artinya adalah karma pemotong. Ya. Nah, di dalam membaca parita Awam Manggala seperti ini atau dalam membaca parita secara umum, hendaknya kita pelajari dulu. Apa yang akan kita baca, apa yang akan kita renungkan. Kalau ini tujuannya adalah untuk memberikan kondisi bahagia bagi para makhluk-makhluk yang telah pergi, nah kita bisa pelajari parita ini masing-masing isinya mempunyai makna apa. Misalnya, Pabato Pamagata,
Ya, ada yang tahu Papato Pamagata ini mempunyai isi apa saja? Ada yang pernah baca artinya enggak? Papato Pamagata adalah parita yang ditujukan kepada kita semua, yang mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang pergi dari dunia ini hidup. Artinya, cepat atau lambat semua makhluk pasti akan mengalami kematian. Itu isi dari parita Papato Pamagata. Diskusi antara Buddha bersama dengan seorang raja. Kalau saya tidak salah ingat, Raja Bimbisara. Beliau diskusi. Nah, yang akhirnya memunculkan parita Papato Pamagata. Nah, isi-isi yang lain ini perlu dipelajari. Nah, kalau tujuannya adalah untuk membuka atau memberikan kondisi bagi makhluk lain bahagia, bisa juga dengan menggunakan Karanea Metasutta untuk saling memberikan pancaran cinta kasih. Yang mungkin mereka pergi dalam kondisi tidak ikhlas pun kita minta untuk memancarkan cinta kasih supaya muncul keikhlasan dan kebahagiaan. Nah, begitu pula dengan parita-parita yang lainnya. Maka pada saat kita melakukan pembacaan parita, apakah di rumah ataupun di wihara, alangkah baiknya sebelum kita membaca, sebelum kita ajak bersama-sama baca, kita pelajari dulu, kita pilih dulu paritanya yang sesuai, yang tepat. Dengan demikian akhirnya akan mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Ya, ini yang keberapa tadi? Malah lali dewe. Nah, tadi nama kara sudah. Jadi ini untuk semuanya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di dalam pembacaan parita, Aradhana Dewata. Aradhana Dewata ini memang secara umum dibaca dengan menggunakan cara baca berbeda dengan parita-parita yang lain, yang disebut dengan cara baca sarabannya. Ada sedikit nada. Nah, pembacaan parita dengan sarabannya ini pun sebenarnya mempunyai cara sama dengan Magadha, hanya sedikit bernada. Tetap menggunakan aturan panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Konsonan hidup, konsonan mati, itu tetap harus diperhatikan. Panjang dan pendek seperti apa? Ya dalam pembacaan bahasa Pali kan ada huruf O dengan E yang selalu panjang, sedangkan huruf A, I, U yang bercoret atas itu panjang, dan konsonan hidupnya yang juga mempunyai konotasi cara baca panjang adalah konsonan hidup, misalnya A dengan N, ya, kemudian I dengan N, I dengan M, dan seterusnya, yang mempunyai tanda atau konsonan hidup, misalnya M, N, S, apalagi. Ya, ini bisa disebut konsonan hidup. Nah, konsonan matinya misalnya kalau ketemu dengan K, T, D, J, ya ini mati. Nah, supaya menimbulkan suara yang merdu, supaya menimbulkan suara yang bisa menggugah menggugah batin kita untuk lebih meresapi, ada teknik-teknik tertentu. Jika ketemu dengan konsonan yang sama-sama mati, ada gema dalam yang bisa dimunculkan. Ya, sehingga tetap ada nada yang berbunyi, ada nada yang menggema, membuat pembacaan itu menjadi lebih nyaman didengar. Ya. Nah, misalnya di Samanta itu yang di Aradhana Dewata itu yang konsonan matinya ada di cukup panjang ya. Semanta cak. Cak ini kan K double, ya kan? Sebenarnya supaya tidak bunyi cak seakan-akan putus, itu ada gema. Gemanya itu adalah gema suara NG, eng. Samanta cak kawalesu atra gacantu dewata.
Nah, nanti dilanjutkan sendiri dengan cara-cara yang lain, tetap dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Ya, ini sedikit intermezzo Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke poin tentang praktek dharma keseharian. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit bercerita dari awal dharma ditemukan oleh Sang Buddha sampai dengan saat ini kita berada dalam posisi persiapan peringatan Hari Asada. Di mana puncak Hari Asada akan diperingati pada tanggal 13 Juli nanti. Itu tepat detik-detik Asadanya. Meskipun hari ini di Borobudur sedang dilaksanakan Indonesia Tipitaka Genting yang juga memperingati Hari Asada. Tapi nanti tepat detik-detiknya adalah tanggal 13 Juli. Itu tepat purnamanya. Nah, kita semua sudah belajar tentang riwayat hidup Buddha, bahwa bermula dari bawah pohon Bodhi, pertapa Siddhartha, menggembleng batin beliau hingga sempurna menjadi Buddha. Yang tentunya tidak dengan serta-merta beliau langsung mengajarkan atau membabarkan dharmanya. Bahkan beliau sendiri setelah 49 hari berpuasa dan menikmati kebahagiaan nibbana, beliau masih sempat berpikir, siapa kira-kira yang bisa dan mampu menerima dharma yang telah aku temukan. Hingga beliau dikasih petunjuk oleh Brahma Sahampati, yang kemudian saat ini menjadi bagian dari tradisi kita. Kalau memohon pembabaran dhamma kepada para bhikkhu, membacakan apa? Aradhana Dhammadesana. Ya. Nah, setelah Buddha mendapatkan petunjuk itu dari Bodhgaya atau tempat Buddha mencapai pencerahan, beliau teringat pada guru-guru awal beliau. Ada Udakara Maputa, ada Alaraka Lama, yang ternyata semua itu sudah wafat, ya, sudah mencapai kelahiran di alam lain. Yang kemudian selanjutnya beliau berpikir tentang 5 orang pertapa yang pernah mendampingi beliau sebelum mencapai pencerahan. Ya, namun sekarang 5 pertapa ini telah meninggalkan beliau dan kemudian beliau ingat 5 pertapa ini, pergi mencari 5 pertapa untuk diberikan ya pembabaran dhammanya yang pertama. Dalam perjalanan dari Bodhgaya menuju ke Taman Rusa Isi Patana ini, Sang Buddha bertemu dengan seorang pertapa kelana. Karena di zaman dahulu, bahkan di zaman sekarang pun di India itu masih banyak pertapa-pertapa yang mereka berupaya mencari jati diri, mencari pembebasan. Ya, sebenarnya setelah Sang Buddha membabarkan dharma pun kan sebenarnya juga sudah jelas ada si penunjuk jalan, tapi ternyata masih banyak pertapa-pertapa yang berada di ajaran yang lain. Nah, dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Buddha bertemu dengan seorang pertapa kelana. Ada yang ingat namanya siapa? Sudah pernah membaca semua kan? Saya tidak yakin kalau Bapak Ibu belum pernah membaca riwayat hidup. Saya yakin pasti semua sudah pernah membaca. Nah, saya tanya satu aja. Kira-kira pertapa kelana yang saya sebutkan tadi, yang ditemui oleh Buddha dalam perjalanan dari Bodhgaya menuju ke Taman Rusa Isi Patana untuk menemukan Pancawagya ini, siapa namanya? Bapak Ibu ingat kan bahwa Buddha ketemu dengan seorang pertapa waktu itu? Ingat enggak? Waduh. Nah, Buddha bertemu dengan seorang pertapa kelana yang bernama Puna. Puna ini melihat aura Sang Buddha
dari kejauhan yang sangat mempesona, semakin dekat, semakin menarik hati, ya semakin dekat lagi, Puna bertanya, "Wahai Pertapa, wajahmu sangat memancarkan aura yang luar biasa. Siapa gurumu?" Apa jawaban Buddha? Buddha mengatakan, "Aku menemukan dharma ini oleh diriku sendiri. Aku tidak mempunyai guru, tapi dirikulah guruku sendiri." Kemudian apa yang dilakukan Puna? Menjep. Tahu menjep kan? Mencep wes. Tahu mencep toh? Dia cuman mencep. Oh, jalan. Seakan-akan menyepelekan atau merasa tidak yakin. Alah, nggak mungkin kalau gurunya diri sendiri. Ya sudah, Puna pergi. Nah, selanjutnya sampailah Sang Buddha di Taman Rusa isi Padana. Beliau membabarkan Dharma kepada Pancawagya yang kemudian kita peringati dengan hari lahirnya Dharma dan hari lahirnya Sangga, juga lahirnya Tiratana. Karena pada saat Pancawagya ini mengerti apa yang beliau ajarkan, bahkan di antara mereka mencapai tingkat kesucian, maka disitulah Buddha melihat ada orang-orang yang bisa mengerti Dharma. Nah, oke, saya potong sampai di sini. Saya ingin bertanya, kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian adalah siswa-siswi pewaris Dharma dari Buddha. Apakah kita mau seperti Pancawagya atau kita cukup menjadi seperti Puna? Pilih mana? Puna tadi kan dikasih tahu cuma menjep terus pergi kan? Nah, sedangkan Pancawagya dikasih tahu bisa mengerti, bisa memahami, bahkan mencapai pencerahan. Kita pasti akan pilih seperti Pancawagya. Karena kita belajar Dharma, setiap hari berusaha mengembangkan dan mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, tujuannya adalah untuk mengikuti jejak Buddha, bisa mencapai pantai seberang, mencapai Nibbana. Mari kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita mengerti Dharma? Sudah berapa banyak tata cara perilaku hidup kita yang sesuai Dhamma? Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara kita semua banyak yang cara hidup kita ini masih seperti cara hidup perpustakaan jalan. Walaupun juga tidak sedikit yang memang sungguh-sungguh mendapatkan manfaat dari praktek Dhamma yang sesungguhnya. Apa yang saya maksud dengan perpustakaan jalan? Kita itu banyak belajar. Belajar sini, belajar sono, melalui biku ini, biku itu. Bahkan buku-buku tidak cukup, para biku tidak cukup, download lagi. Macam-macam kita download tentang ajaran Sang Buddha. Apa yang disebut 84 kelompok Dharma kita pelajari semua. Tapi ujung-ujungnya menjadi lupa apa yang harus kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena kita punya banyak pengetahuan, punya banyak ilmu dari semua yang kita telah pelajari, tidak jarang di antara kita yang akhirnya malah suka berdiskusi dan berdebat. Ini yang kadang membuat lupa akan praktek kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang pernah membaca kisah salah satu siswa Buddha yang bernama Malungkya Putta?
Malung Kiaputa ini menjadi siswa Sang Buddha itu cukup unik. Ya. Selalu menanyakan hal-hal yang di luar nalar manusia biasa. Tanya siapa manusia pertama lah, tanya tentang, pokoknya yang semuanya itu terlalu sulit untuk dipikirkan. Sampai-sampai Sang Buddha bilang, Malung Kiaputa, jika ada orang terkena anak panah, kemudian ada orang lain yang ingin membantu dan menolong untuk mencabut dan mengobati anak-anak panah itu, tetapi orang itu menolak dengan alasan, saya harus tahu dulu, sing manah saya sopo, jenis panah saya opo, diwai obat opo ora, maksudnya dikasih racun opo ora. Orang itu kira-kira bisa tertolong atau mati sebelum ditolong? Mati sebelum ditolong. Begitu pula dengan dirimu. Buddha telah mengajarkan tentang 8 jalan mulia atau 8 jalur jalan utama, tentang 4 kesunyataan mulia, tentang tata cara meditasi yang baik dan benar. Tapi kamu masih tanya ini dan itu yang semua itu tidak ada hubungannya dengan praktek Dharma. Kira-kira kamu akan mencapai pembebasan atau tetap seperti itu saja? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih baik sebenarnya adalah apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti saat ini, jalani, praktekkan, terapkan, sehingga kita memperoleh manfaat. Sambil jalan, sambil lalu, jika ada pengetahuan-pengetahuan lain yang perlu kita ketahui dan pelajari, kita pelajari lagi. Ada di dalam salah satu ayat Dhammapada, ini saya nyontek, di dalam ayat 259. Di dalam 259 ini, Buddha menyampaikan pesan. Bukan karena banyak bicara, seseorang disebut sebagai orang yang pandai dalam Dharma. Tetapi, meskipun baru mengerti sedikit dan melaksanakan dengan tekun, maka ia pantas disebut sebagai orang yang menegakkan Dharma. Ada satu kisah siswa Sang Buddha di waktu itu. Beliau adalah seorang biku yang bernama Ekudana. Kenapa disebut Ekudana? Karena beliau mempunyai kebiasaan dan mungkin juga mempunyai pengetahuan, hanya tahu tentang satu hal saja. Dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dari sekian banyak itu, beliau hanya mampu menerima satu. Dan yang satu itu beliau jalani. Beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap kali beliau memberikan pembabaran Dhamma kepada para umat, yang ikut mendengarkan bukan cuma umat manusia saja. Banyak para dewa yang juga datang. Dan setiap kali beliau selesai melakukan pembabaran Dharma ini, para umat dan para dewa ini semua bertepuk tangan bahagia. Hingga suatu hari, wihara tempat biku Ekudana tinggal ini didatangi oleh 2 orang biku terpelajar bersama dengan ratusan biku yang lain. Yang kemudian Bante Ekudana ini memohon kepada 2 orang biku terpelajar ini untuk mengajarkan Dhamma di wihara tersebut. Apa jawaban biku terpelajar itu? Bante, wihara mungkin desa, gene terpencil. Apa ya ada atau umat yang mau mendengarkan? Apa jawab Bante Ekudana? Wah, di sini umatnya banyak. Bukan cuma manusia, bahkan para dewa pun akan datang dan akan bertepuk tangan dengan riuh setelah mendengarkan Dharma. Akhirnya 2 biku terpelajar ini sepakat. Baiklah Bante, hari ini hari Uposatha, saya akan membabarkan Dharma.
biarlah para umat-umat datang ke wihara untuk mendengarkan dharma. Setelah melakukan puja, para umat duduk ya, mendengarkan pembabaran dhamma. Setelah kedua biku terpelajar tersebut menyelesaikan pembabaran dharma, tidak ada satupun umat yang bertepuk tangan. Bahkan para dewa pun tidak ada yang datang. Akhirnya dua orang biku ini protes sama Bhante Ikudana. Bhante ini pembohong. Mana katanya umat banyak yang bertepuk tangan, bahkan para dewa pun datang ikut mendengarkan. Para dewa tidak ada yang muncul, para umat pun nggak ada yang bertepuk tangan. Nah, akhirnya sekarang gantian Bhante Ikudana yang Dhammadesana. Dan yang beliau ajarkan dari setiap hari, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, selama beliau tinggal di situ, ya itu saja. Karena yang beliau tahu adalah itu. Dan yang beliau praktekkan adalah itu. Hanya satu pokok dhamma. Setelah Bhante Ikudana ini selesai memberikan pembabaran dhamma, para umat semua bertepuk tangan dengan sukacita. Para dewa datang juga demikian. Akhirnya membuat dua orang biku terpelajar ini kembali ke wihara tempat beliau tinggal bersama Sang Buddha dan lapor, protes sama Sang Buddha. Bhante, itu para umat dengan para dewa diskriminasi. Kita yang sudah punya pengalaman, pengetahuan dharma yang luar biasa, yang Buddha ajarkan, sudah saya cerap dan saya babarkan di wihara beliau, wihara Bhante Ikudana. Tapi tidak ada satupun umat yang bertepuk tangan sukacita. Tapi Bhante Ikudana hanya satu pemahaman dhamma yang beliau tahu dan praktekkan, itu membuat para umat bersukacita. Bahkan para dewa juga ikut bahagia. Mendengar hal ini, jawaban Sang Buddha seperti tadi. Ya. Bukan karena banyak bicara. Bukan hanya kita menjadi perpustakaan jalan. Dimanapun kita ditanya, kita bisa menjawab. Tetapi, walaupun hanya satu yang kita tahu, katakanlah kita hanya satu tahu tentang melepaskan keakuan saja. Apapun yang datang dan pergi kita terima dengan happy, dengan bahagia. Yang datang kita terima dengan tulus, yang pergi kita lepas dengan ketulusan juga. Itu kita praktekkan. Akan menjadi lebih bermanfaat daripada kita punya pemahaman yang jauh lebih banyak. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga saya petik dari ayat 270. Ya. Di dalam ayat 270 ini, Sang Buddha mengatakan, seseorang itu tidak dapat disebut berbudi luhur atau disebut sebagai seorang Arya hanya karena namanya. Apalagi ia masih melukai makhluk hidup. Tetapi seseorang layak disebut berbudi luhur apabila ia tidak lagi menyiksa semua makhluk hidup. Hal ini mengisahkan seorang nelayan yang kebetulan namanya juga Arya. Di dalam Dharma kita mengerti Arya adalah mereka atau makhluk-makhluk yang telah mencapai tingkat kesucian. Mulai dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Inilah yang disebut dengan para Arya. Waktu itu Buddha pagi hari bermeditasi memindai dunia, melihat ke alam semesta. Beliau menemukan dan melihat nelayan yang bernama Arya ini sudah mempunyai kematangan paramita untuk bisa mencapai tingkat kesucian. Nah, kemudian keesokan paginya pada saat Sang Buddha bersama dengan para biku melakukan pindapata, Sang Buddha sengaja jalannya agak memutar jauh untuk menemui Arya. Nelayan Arya ini melihat Buddha datang,
ia segera meletakkan semua perlengkapan nelayannya dan menemui Sang Buddha, bersujud, dan kemudian Buddha bertanya, ya, Arya, apa yang sedang kamu lakukan? Bante, saya melakukan aktivitas pekerjaan saya yaitu menangkap ikan. Kemudian Sang Buddha berbalik kepada para biku. Para biku, siapakah namamu? Ada yang menyebutkan, saya Sariputta Bante, saya Moggallana Bante, saya Ananda Bante, dan seterusnya. Yang kemudian Buddha bilang, kalian semua adalah para biku yang telah mencapai tingkat kesucian. Kalian semua adalah orang-orang yang disebut Arya. Tetapi lihatlah orang ini, masih melukai makhluk lain, masih membunuh makhluk lain. Sungguh tidak layak kamu menggunakan nama Arya. Hal ini membuat si nelayan bernama Arya ini kaget. Membuat hatinya menjadi seperti tercambuk. Yang kemudian mulai saat itu ia meninggalkan pekerjaannya dan mengubah cara hidup dalam praktek dhamma yang luhur hingga mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mempunyai nama, kita semua mempunyai tanda. Bahkan di antara kita mungkin ada yang sudah pernah diwisudi upasaka dan upasika. Jika nama Bapak Ibu mempunyai arti, maka cobalah menjalani kehidupan sesuai dengan artinya. Misalnya, ya, kalau tadi si Indra nanya saya, itu Sugando artinya apa? Saya bilang, Sugando itu hanya bau yang wangi saja, bukan bau tai. Ya, karena gando itu bau, su itu bagus. Jadi bau yang bagus ya bisa dupa, ya, bisa bunga. Artinya apa? Supaya hidup saya bisa memberikan keharuman baik bagi saya maupun bagi orang lain, bagi makhluk lain, ya saya harus banyak berperilaku yang baik. Harus banyak berbagi jasa kepada semua orang. Supaya gando ini betul-betul mempunyai, atau bau ini betul-betul mempunyai bau yang baik, menjadi su, ya, menjadi sugando yang sesungguhnya. Nah, salah satu upaya saya untuk bisa menjadi sugando ya salah satunya di sini, berbagi pemahaman, pengetahuan untuk Anda semua. Jika ini bermanfaat untuk Anda, maka nama saya menjadi sugando. Tapi jika Bapak Ibu kemudian malah jadi pegel kabeh, ya, semuanya malah tidak dapat apa-apa, tapi isinya malah mangkel dengan saya, berarti itu bukan sugando. Nah, oleh karena itu, seperti pesan Sang Buddha di dalam ayat 270 ini, mari kita bersama-sama menjadikan diri kita menjadi Arya, tanpa harus menggunakan Arya sebagai nama kita. Tapi kita jadikan batin kita adalah batin para Arya. Bagaimana caranya? Apa yang kita tahu walaupun sedikit, apa yang kita mengerti walaupun sedikit di kehidupan sehari-hari, mari kita praktekkan. Itulah tujuan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak dharma yang kita tahu? Sudah berapa banyak dharma yang kita terima untuk bisa kita jalani alon-alon di kehidupan sehari-hari sampai kita mencapai puncak
tujuan kita, yaitu pembebasan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara kita mungkin ada orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam meditasi, punya keahlian di dalam membaca parita, punya keahlian mungkin di dalam pemberian dana, dan macam-macam, banyak keahlian. Yang tentunya semua itu membutuhkan upaya yang tidak sedikit. Nah, di zaman Sang Buddha, itu ada sekelompok para biku yang mereka semua tekun di dalam latihan. Ya. Ada di antara mereka yang meditasinya sudah sangat bagus, mencapai tingkat-tingkat jana. Bahkan ada di antara mereka ada yang sudah mencapai tingkat sucian Sotapanna, ada Sakadagami, ada Anagami. Ada di antara mereka biku-biku yang terpelajar di dalam 84 kelompok dharma, dan masih banyak lagi. Suatu hari, Buddha datang di kelompok sekian banyak biku ini. Pertanyaan Sang Buddha satu, para biku, apakah kalian sudah menjadi arahat? Apa jawaban mereka? Bante, kami itu ada yang sudah anagami, kami ada yang sudah mahir bermeditasi, kami biku-biku yang sudah punya banyak pengetahuan tentang Dharma. Kalau cuma menjadi arahat aja, gampang lah Bante. Apa jawaban Sang Buddha? Para biku, apapun dalam hidup ini tidak ada yang bisa diremehkan. Semua tetap membutuhkan daya upaya. Contoh, misalnya Bapak Ibu punya target, saya harus bisa membeli Pajero minggu depan. Melihat perusahaan Bapak Ibu yang sangat besar, mungkin income-nya besar, ya, belum lagi mempunyai relasi yang banyak. Kemudian Bapak Ibu meremehkan, halah kalau cuma Pajero satu aja minggu depan pasti kebeli. Tetapi di balik semua itu tidak ada yang tahu kondisi karma kita seperti apa. Bisa jadi dalam beberapa saat relasi kita mundur. Dalam beberapa saat mungkin usaha kita merosot. Karena semua itu tergantung dari karma kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan apapun walaupun itu kecil, itu mudah. Tetap harus dilakukan dengan upaya yang fokus, upaya yang penuh pancabala. Apa itu pancabala? Kita harus punya keyakinan yang kuat pada apa yang sedang kita lakukan, punya semangat kepada apa yang sedang kita lakukan, punya perhatian, punya kesadaran, dan yang paling penting punya kebijaksanaan di dalam menjalani itu setahap demi setahap. Di dalam ayat 271 dan 272, Buddha mengatakan, bukan karena bertekad dan mengikuti upacara, bukan karena banyak belajar, bukan karena tenang meditasinya, atau bukan karena hidup di tempat yang sepi. Tetapi seharusnya para biku, engkau merenungkan sebagai berikut. Aku telah dapat merasakan kegembiraan dari ketidakmelekatan yang tidak dapat dinikmati oleh orang banyak, meskipun engkau belum mencapai nibbana. Artinya, jangan pernah menyepelekan apapun yang menjadi tujuan kita dengan meremehkan Allah, kalau cuma itu aja pasti bisa. Tetapi tetaplah fokus. Setidaknya saya sudah sampai di jalan ini, saya sudah menikmati ini, saya sudah merasakan ini. Saya akan terus pacu sebelum mencapai titik yang saya harapkan.
saya belum berhenti. Saat ini kita berbicara tentang praktek dharma keseharian. Tujuan praktek itu adalah mencapai lepasnya kita dari keterikatan, mencapai kebahagiaan dari lepasnya duka. Maka sebelum mencapai ke sana, mari kita selalu berjuang dengan sungguh-sungguh di kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita tahu, sekecil apapun yang kita punya, kita harus praktekkan dengan sungguh-sungguh. Baca parita, puja bakti, meditasi bukan hanya seminggu sekali di wihara. Boleh Bapak Ibu lakukan di mana saja. Karena puja bakti secara Buddhis tidak harus tergantung dengan adanya cetiya di sini. Cetiya atau objek pemujaan yang Bapak Ibu bisa munculkan adalah di dalam batin kita masing-masing. Pikiran kita yang sangat canggih ini bisa memunculkan gambar Buddha sebagai cetiya. Bisa memunculkan objek gambar macam-macam untuk kita jadikan objek puja. Hanya dengan memunculkan itu, muncul keyakinan, muncul semangat. Oh, saya harus menjalani dharma dengan sungguh-sungguh. Hari ini, dharma apa yang bisa saya lakukan? Mungkin pada saat kita sedang duduk menunggu sesuatu, oh saya harus bisa saya bisa melakukan meditasi. Ya sudah, sadari apa yang sedang kita kerjakan. Nikmati apa yang sedang kita lakukan. Ini sudah bagian dari praktek dhamma. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi nibbana sebenarnya bisa kita munculkan dan rasakan saat ini jika kita bisa. Salah satu contoh, siapa di antara Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-harinya yang pernah melakukan batinnya hanya ada kesadaran saja, tanpa ada hal-hal yang lain. Misalnya pada waktu bangun pagi, begitu bangun kita hanya tahu sadar, hidup, bahagia. Tidak melekat pada tempat tidur kita, tidak melekat dengan keinginan ke depan, pengen sarapan, pengen mandi, dan tapi hanya sadar saja. Nikmati dengan tarikan nafas, dengan hembusan nafas, sadar. Pikiran tidak kosong, tapi pikiran tenang, hening, tidak sedang berpikir apapun. Itulah kondisi nibbana yang bisa kita nikmati saat ini. Ada yang pernah merasakan? Atau mungkin begitu buka mata, saya masak apa ya? Ini yang ibu-ibu. Saya belanja apa ya? Atau yang cowok bangun, wah ini enaknya ngopi. Ah, ini enaknya nongkrong di sana. Oh, ini enaknya ke sana. Sudah banyak program yang muncul macam-macam untuk dilakukan dalam sehari, bahkan dalam beberapa hari ke depan. Berarti itu belum bisa menikmati kondisi nibbana. Karena nibbana adalah kondisi yang betul-betul kita hening, tenang, sadar. Tidak tidak ada apapun yang mengisi batin kita selain hanya sadar, damai, tenang. Jika Bapak Ibu bisa melatih batin seperti ini, maka salah satu upaya praktek dhamma keseharian Anda berhasil. Tapi jika buka mata sudah banyak masalah menumpuk, sudah banyak pikiran yang harus dikerjakan, berarti masih perlu latihan, dan latihan. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa kita renungkan bareng-bareng, kita kembalikan dalam diri kita sendiri. Apa yang sudah kita terima, mari kita praktekkan. Apa yang sudah kita pernah praktekkan, apa yang ada di dalam batin kita rasakan. Apakah sudah membahagiakan atau belum? Jika belum, kita tingkatkan. Jika sudah, terus dikembangkan.
Semoga bermanfaat. Ya, saya harap ini tidak terlalu berat ya. Ringan-ringan saja, karena ini ajakan yang sangat ringan dan saya harapkan umat Buddha bisa seperti ini sehingga mendapatkan manfaat yang sesungguhnya dari praktek Dhamma. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan siang hari ini melimpah kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita semua. Semoga mereka semua berbahagia. Saya akhiri dengan Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan kepada pemimpin Puja Bakti. Terima kasih. Anumodana atas nama desana yang telah disampaikan oleh Romo, semoga membawa manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya informasi dari Samagi Wirya. Minggu depan ada acara Asala Puja. Kita mulai lebih pagi, yaitu jam 8.30. Lalu akan diadakan juga acara Fangseng atau pelepasan burung. Bagi umat yang mau berpartisipasi dapat berdana dengan melalui transfer ke rekening BCA dengan kode 01. Jadi misal 50.000, 50.000 01. Kita tutup acara Puja Bakti hari ini dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Kita tutup acara Puja Bakti hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.